PSBB diperpanjang, penjelasannya Kak? Sama yang berapa? Idul Fitri. Ya. Ya, baik, Kuningan ya telah melalui masa PSBB serentak di Jawa Barat dari tanggal 6 sampai tanggal 19 ya. Itu kemudian mengevaluasi dan tadi sudah dirapatkan keterangan dari provinsi juga sudah, suratnya sudah ada dari provinsi. Jadi ada sebagian besar kabupaten di Jawa Barat ini melaksanakan PSBB yang diperpanjang ya, yang diperpanjang itu termasuk Kabupaten Kuningan. Nah, terkait kenapa Kuningan ini juga termasuk kabupaten yang melaksanakan perpanjangan PSBB ya. Nah, jadi setelah kami kaji, kami evaluasi bahwa sebaran di COVID di Kabupaten Kuningan memang belum tuntas, terutama kemarin dengan muncul satu klaster yang jumlah pasien positifnya cukup banyak, yaitu ya kita semua sudah tahu lah klasternya di mana, sehingga itu membuat sebaran kita yang sudah agak melandai ini kemarin sudah meningkat ya. Nah, kemudian juga kita antisipasi juga menjelang Idul Fitri ya, beberapa hari menjelang Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Fitri dan pasca Idul Fitrinya kan gitu. Jadi mudah-mudahan sih tidak ada lonjakan pemudik lagi ke Kuningan, tetapi kita juga harus antisipasi kan. Nah, sehingga PSBB itu diperpanjang dengan jangka waktu kita hanya sampai tanggal 29 Mei. Nah, kenapa 29 Mei? Memang di SK penanganan darurat dalam keadaan tertentu kita sampai tanggal 29 Mei dan itu nasional sampai 29 Mei. Adapun nanti misalkan terjadi sesuatu, mudah-mudahan tidak, setelah 29 Mei mungkin akan ada hal lain ya, itu penanganan lain, apa diperpanjang atau bagaimana. Nah, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Nah, kemudian tadi kan ada pertanyaan ada daerah mana saja yang sudah termasuk zona merah ya. Nah, sebetulnya Kuningan ini kan secara keseluruhan itu masuknya zona kuning. Karena yang nentuin provinsi ya. Zona kuning artinya di zona itu tersebut belum sepenuhnya aman. Ya, belum sepenuhnya aman. Nah, bahkan ada satu wilayah yang kami bisa mengatakan itu zona merah. Kenapa zona merah? Karena di sana sudah terjadi transmisi lokal. Memang keputusan akhirnya nanti dari provinsi ya. Tapi kami sendiri di sini untuk mengantisipasi itu ada satu wilayah yang memang terpapar cukup banyak dan itu merupakan transmisi lokal, jadi penularan di antara sesama mereka, sehingga kami khawatir itu menyebar lagi. Makanya satu daerah itu betul-betul dicermati, satu wilayah tersebut. Nah, gitu. Jadi Kuningan melakukan PSBB. Nah, terkait pengaturan Idul Fitri ya, sholat Hari Raya Idul Fitri hasil rapat tadi memang jadi ada beberapa kriteria yang boleh melakukan sholat Idul Fitri ya, sholat Id. Tetapi yang tadi saya sebutkan di zona merah, katakanlah Cikaso, itu tidak bisa melaksanakan itu ya. Nah, tapi daerah-daerah lain itu dibolehkan dengan beberapa persyaratan ya. Yaitu jumlah dibatasi, kemudian protokol COVID-nya diterapkan. Artinya kan biasanya kan kalau di kebiasaan di kita, tradisi di kita, sholat itu terpusat di salah satu masjid yang besar. Nah, sekarang dipecah. Jadi dipersilakan musola-musola pun menyelenggarakan sholat Id. Yang jelas rukunnya harus terlaksana kan gitu. Ada khotbah ada apa itu, tapi itu pun dibatasi. Nah, mungkin secara resmi besok surat edarannya ya, karena bukan saya yang bikin, karena itu juga hasil masukan dari MUI, dari segala macam gitu ya. Nah, itu bolehkan hanya untuk daerah tertentu, mungkin masih
masih dilarang ya, seperti daerah yang tadi saya sebutkan zona merah. Nah, termasuk juga untuk pertokoan. Ya. Pertokoan tadi kan Pak Bumbun belum surat resminya baru besok ya. Jadi yang semula kita akan saklek gitu. Kita sudah lihat ke lapangan, alhamdulillah masyarakat sudah mulai ada tersadarkan lah itu. Di antaranya jadi mereka tidak berjubah, bahkan antri seperti kemarin di Jogja ya, di Surya. Nah, itu tetapi kalau seandainya dalam masa PSBB, perpanjangan PSBB ini terjadi kerumunan yang mengkhawatirkan lah, membludak seperti kemarin-kemarin, kemungkinan petugas akan bertindak tegas dengan langsung menutup toko tersebut. Hanya secara resmi suratnya itu baru dibawa Pak Kadis Perindak ya, mau dikonsultasikan dulu dengan Pak Bupati, kan harus tanda tangan kan. Nah, jadi yang kita antisipasi itu menjelang hari raya, pada hari rayanya, dan setelah hari raya. Makanya Idul Fitri juga kita ada kelonggaran, itu hampir seluruh boleh melaksanakan Idul Fitri, tapi dengan protokol COVID tadi ya. Kemudian sebarannya juga tidak terpusat di salah satu masjid. Kemudian takbir keliling tidak ada. Boleh takbir di masjid kan pakai pengeras suara boleh, biar kan suasana hari rayanya memang harus tetap terbangun kan gitu. Suasana kebatinan kita umat Islam kan di situ ya. Kemudian juga ada perhatian khusus juga ini, kenapa harus antisipasi, karena mungkin saja ada pemudik yang baru datang nih. Sementara pemudik itu ya kita himbau untuk nggak usah ikut lah gitu ya, Karantina. ya, sebab itu masa itunya belum gitu karantinanya. Jadi mangga itu udah nanti kecamatan-kecamatan akan menerapkan itu semua. Nah, itu mungkin alasan perpanjangan PSBB di Kabupaten Gunung